Halo semua. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai konsep dasar dari PID untuk quadcopter secara praktis. Ingat secara praktis ya. Jadi untuk referensi dan teori lebih lengkapnya silakan teman-teman cari referensi lainnya mengenai PID. Nanti saya juga akan menambahkan link-link di deskripsi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami PID. Ya, sebelum mulai yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan nilai PID untuk quadcopter itu dipengaruhi banyak hal, mulai dari setting filter, rate, faktor build seperti jenis motor, propeller, baterai ya, apakah 1S, 2S dan sebagainya, termasuk berat akhir dari quad. Frame juga berpengaruh, ada yang X frame, stretch X dan sebagainya. Faktor luar juga bisa mempengaruhi, seperti yang paling signifikan mungkin angin ya, faktor luar seperti angin ini bisa mempengaruhi nilai PID. Nah, untuk tuning PID buat quadcopter saat ini sih bisa dibilang hampir nggak terlalu signifikan. Ini karena semakin majunya teknologi yang digunakan di FC, seperti penggunaan prosesor yang udah F4 atau F7 ya, dan juga firmware-nya yang semakin baik. Kita bisa lihat di Betaflight versi 4 ke atas sampai sekarang itu udah banyak ada penambahan fitur ya yang bisa dibilang lebih memudahkan pilot untuk tuning quadcopternya itu lebih mudah dan cepat. Belum lagi ada seperti EMU Flight ya yang udah ada presetnya, jadi kita tinggal pilih aja yang mirip mendekati dengan quad kita pilih presetnya, bisa langsung terbang ya. Paling setting sedikit aja lah ya, bisa bilang hampir mungkin 80-90% sudah flyable. Nah, kalau saya sendiri masih seringnya main micin brush, prosesornya F0, jadi ya bisa dibilang masih harus tuning manual. Oke, langsung aja ke fungsi P, I, dan D. Kita mulai dari P ya. P atau proportional ini adalah faktor paling signifikan yang mempengaruhi quadcopter dalam merespon perintah input stick yang kita lakukan. Jadi P ini berkaitan dengan responsitivitas input dengan pergerakan quadnya. Nah, jika semakin rendah nilai P, maka quad akan lambat dalam merespon input dari stick. Jadi kalau P-nya terlalu rendah, dia nggak segera, begitu kita beri input dia nggak segera menuju posisi yang kita perintahkan, tapi agak lambat, ada jeda waktunya gitu. Jadi terbangnya seperti mengambang licin, nggak jelas gitu ya. Intinya nggak responsif atau nggak ngelok. Nah, sedangkan jika P-nya terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan overshoot atau osilasi atau bergetar di akhir gerakan. Bahkan kalau terlalu tinggi bisa berosilasi saat hanya diberi input throttle ya. Jadi kalau terlalu tinggi, cuman di throttle aja nih dia akan bergetar. Itu kalau P-nya terlalu tinggi. Sedangkan kalau P-nya tinggi tapi nggak sampai over, nah dia akan ada osilasi atau getaran di akhir gerakan. Misalkan kita kasih tadi perintah roll ke kanan ya, maka begitu roll ke kanan dia akan ada tanda. Nah, ke kiri nanti dia ada. Nah, ini berarti P-nya terlalu tinggi. Dengan catatan nilai D-nya rendah ya. Jadi yang kita perlu cari itu adalah nilai P yang setinggi-tingginya namun dengan osilasi yang paling minimal ya. Jadi kita cari sampai kira-kira dia bergetar nih, terus kita kurangi nilai P nya sampai ya diambang antara dia mau berosilasi sama enggak ya. Jangan diambil yang enggaknya, tapi agak dikit aja, jadi ada osilasi sedikit aja. Nah itu buat saya sih nilai maksimal P nya ada di situ. Oke, lanjut ke I ya. I atau integral. I ini tujuannya melakukan pengawasan terhadap konsistensi dari output atau dari perintah. Jadi misal kita kasih quadnya pitch ke depan 45 derajat ya, maju ya. Jadi bergerak maju ke depan 45 derajat. Nah, sampai ada perintah lainnya, maka I ini akan selalu mengawasi apakah quad ini tetap berada di posisi 45 derajat tersebut.
ya. Jadi begitu kita kasih nilai, begitu kita kasih perintah ke depan 45 derajat ya, ini AI akan mengawasi apakah quad ini tetap di posisi 45 derajat pitchnya atau dia berubah begitu di perjalanan dia berubah jadi datar ya, jadi mendatar atau mungkin malah makin ke bawah atau ke atas ya. Biasanya kalau AI-nya terlalu rendah maka dia akan kembali mendatar. Nah, jadi indikasi nilai AI terlalu rendah itu maka quad akan berubah sendiri posisi atau sudutnya saat bergerak dan kita tidak memberikan input lain. Jadi apakah itu di pitch maka dia akan bergerak mendatar, atau misal kita kasih roll nih, lama-lama dia akan mendatar tanpa kita beri input lainnya. Bisa dibilang itu nilai AI-nya terlalu rendah. Nah, nilai AI ini juga ini kan bisa dipengaruhi juga oleh angin ya. Jadi begitu kita misalkan kasih roll ke kiri, ada angin nih dari sisi dari sisi kiri juga yang ke arah kanan. Nah, kalau AI-nya terlalu rendah maka bisa dibilang maka quad kita akan ke bawah angin lah, bisa dibilang, akhirnya dia menjadi datar. Sedangkan kalau AI-nya dengan nilai yang cukup, ada angin pun dia akan mempertahankan sudutnya ya, sudut inputnya atau sudut perintahnya. Kita perintahkan 45 derajat maka dia akan tetap mempertahankan 45 derajat tersebut. Makanya kalau yang kita untuk tes nilai AI itu biasanya kan kita digas apakah dia ngangguk-ngangguk, terus di bank ke roll ke kiri, kita biarin aja nih, kita cuman gas doang, apakah dia akan kembali mendatar atau enggak. Begitu juga pitch ya, kita biarin pitch ke depan, apakah dia akan berubah, sudutnya berubah akan menjadi datar apa tidak. Nah, itu untuk memperhatikan nilai AI-nya. Kalau nilai AI rendah, sudutnya pasti akan berubah. Nah, sedangkan jika AI-nya terlalu tinggi maka akan mempengaruhi feel dari pergerakan quad. Jadi terasa seperti mengendarai mobil tanpa power steering gitu, agak berat saat dikendalikan. Selain itu juga bisa mengakibatkan osilasi ya. Kalau AI-nya terlalu tinggi itu dia akan ada osilasi. Tapi osilasinya ini bisa dibilang lebih lembut dibanding osilasi nilai P yang terlalu tinggi. Kalau P terlalu tinggi dia signifikan sekali. Sedangkan kalau AI yang terlalu tinggi osilasinya nggak terlalu signifikan. Yang pasti jadi berat dikontrol ya. Jadi kayak wah, terasanya kayak kita nyetir tanpa power steering itu tadi. Nah, kalau nilai E-nya tepat maka quad akan terasa ngelock, ngunci, atau terasa lebih konsisten ya. Jadi begitu kita bang dia kita kasih roll, kasih pitch, dia akan ngelock di posisi itu sampai kita kasih perintah yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah D atau derivative. D ini tugasnya sebagai damper atau peredam ya. Ya, analoginya hampir mirip ya, seperti rem. Rem bisa mengurangi getaran yang dihasilkan dari nilai P atau I yang terlalu tinggi. Namun sebisa mungkin kita memberi nilai D yang paling rendah, cukup untuk menghilangkan osilasi yang terjadi. Jadi misalkan kita kasih roll ke kanan, nah jika nilai D-nya rendah, dia akan ada bounce back. Gitu juga saat kita melakukan full roll 360 derajat, di akhir gerakan akan ada sedikit bounce back atau getaran. Nah, ini berarti indikasi dari kurangnya nilai D. Menambah nilai di term ini sampai ke titik yang pas bisa menghilangkan osilasi yang terjadi dan juga bisa membantu mengurangi prop wash ya. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau nilai D-nya terlalu tinggi maka noise yang ada di quad akan diamplifikasi atau diperkuat. Jadi kalau quad kita build-nya kurang bagus ya, D-nya terlalu tinggi maka dia akan menyebabkan quad itu berosilasi ya, bergetar, dan yang pasti efeknya yang paling signifikan dari nilai D yang terlalu tinggi itu nanti selain osilasi, motor juga jadi panas ya atau overheat. Nah, kalau terlalu panas ya pasti motornya nantinya akhirnya akan terbakar. Ya, untuk itu makanya
Kita hanya perlu menambah nilai D secukupnya sampai bounce back atau osilasi yang terjadi hasil dari tingginya nilai P atau A itu hilang. Ya itulah tadi sedikit info mengenai konsep dasar PID secara praktis. Untuk prakteknya mungkin nanti akan saya buatkan di video berbeda insya Allah. Untuk itu makanya jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari tutorial receh. Ya akhir kata, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang belum. Tinggalkan pertanyaan atau saran atau masukan di kolom komentar dan di share jika memang bermanfaat. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Weng terus ya om.